Model pembelajaran TGT disusun oleh Emia Clarita Brutarian, NIM 191410022, Praktik Strategi Pembelajaran Matematika. Pengertian TGT. Model pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor, sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament atau TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Adapun kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas atau berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, karena dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. Dalam pembelajaran peserta didik ini, membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Nah, kita dapat tahu di pembelajaran kooperatif tipe TGT ini bahwa itu kita belajar itu bermain sambil belajar. Nah, di dalam belajar itu kita membuat sebuah permainan supaya siswa lebih memahami mencari masalah itu, mencari masalah matematika itu dengan cara bermain, seperti menghitung. Kita bisa bernyanyi itu kan termasuk games gitu, jadi kita bisa bernyanyi sambil menghitung. Nah, selanjutnya kita menjanjikan sebuah penghargaan kepada peserta didik atau kelompok terbaik. Nah, dari games itu kita dapat menghasilkan siswa kita atau peserta didik kita mana yang terbaik dan mana yang belum terbaik. Selanjutnya adalah kelemahan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut. Nah, dalam model pembelajaran ini, kita harus menggunakan waktu yang sangat lama. Dalam model pembelajaran ini, kita dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini. Kita harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah. Nah, adapun langkah-langkah pelaksanaan dalam metode TGT atau permainan di dalam sebuah pembelajaran adalah sebagai berikut. Secara umum, ada 5 komponen penerapan utama dalam model TGT, yaitu yang pertama itu adalah penyajian kelas atau class presentation. Nah, pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas atau class presentations. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi dan penjelasan singkat tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya kita dilakukan untuk pengajaran langsung atau dengan ceramah yang dipimpin oleh guru. Nah, pada saat penyajian kelas ini, peserta didik harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena akan membantu peserta didik bekerja lebih baik daripada saat kerja kelompok
dan pada saat game atau permainan, karena skor game atau permainan akan menentukan skor kelompok. Kedua adalah kita dapat belajar dalam kelompok atau tim. Nah, langkahnya adalah kita membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria kemampuan atau prestasi peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, atau berdasarkan etnik dan ras. Nah, kelompok biasanya terdiri dari, kita bisa membagikan sampai 5 sampai 6 orang peserta didik di dalam satu kelompok. Nah, fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game atau permainan. Nah, setelah guru memberikan penyajian kelas, kelompok, tim, atau kelompok belajar bertugas untuk mempelajari lembar kerja. Dalam belajar kelompok ini, kegiatan peserta didik adalah mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan. Yang ketiga itu adalah permainan. Nah, setelah belajar dalam kelompok tadi atau setelah kita membagikan kelompok mereka, kita menuju ke permainannya atau games-nya. Nah, game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Game atau permainan ini dimainkan pada meja turnamen atau lomba oleh 3 orang peserta didik yang mewakili tim kelompoknya masing-masing. Peserta didik memilih kartu bernomor dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Peserta didik yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Nah, skor ini nantinya dikumpulkan peserta didik untuk turnamen atau kelompok lomba mingguan. Nah, di poin yang ketiga ini, kita biasanya melakukannya seperti kuis gitu kan. Kalau ada kuis gitu kan, jadinya dalam adanya pembelajaran itu, kita bisa sambil bermain. Nah, yang skor yang nantinya dikumpulkan peserta didik untuk turnamen, nah itu adalah peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang keempat adalah pertandingan atau lomba atau turnamen. Turnamen atau lomba adalah struktur belajar di mana game atau permainan terjadi. Biasanya turnamen atau lomba dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Turnamen atau lomba pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa meja turnamen atau lomba. 3 peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja 1, 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2, dan seterusnya. Yang kelima adalah penghargaan kelompok. Nah, di dalam model permainan ini tadi, poin yang kelima itu adalah penghargaan kelompok atau team recognition. Nah, setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim atau kelompok akan mendapatkan sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Tim atau kelompok mendapat julukan Super Team jika rata-rata skor 50 atau lebih, Great Team apabila rata-rata mencapai 5-40, dan Good Team apabila rata-ratanya 40 ke bawah. Nah, hal ini dapat menyenangkan para peserta didik atas prestasi yang telah mereka buat. Jadi inilah 5 langkah untuk belajar pembelajaran model TGT.